Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya. Video kali ini saya akan membahas basic atau perintah dasar pada Cisco. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita zoom dulu biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Pertama, ada user mode. Apa itu user mode? User mode adalah tampilan awal pada Cisco. Yang kedua, ada mode privilege. Apa itu mode privilege? Pada mode privilege itu sendiri adalah untuk mengkonfigurasi, tapi tidak semua dikonfigurasi pada mode privilege. Yang terakhir ada global terminal. Apa itu global terminal? Global terminal adalah untuk mengkonfigurasi yang akan kita konfigurasi. Jadi teman-teman, itu adalah perintah dasar Cisco atau basic pada Cisco. Untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa langsung buka pada Cisco paket tracernya. Di sini kita ambil switch, kemudian double klik pada switch, kita masuk pada CLI, kita zoom dulu biar lebih jelas. Kita enter. Nah, ini yang disebut user mode. Tampilan awal pada Cisco. Biar kita masuk pada mode privilege, kita ketikkan perintah enable atau ena, lalu enter. Nah, ini yang disebut pada mode privilege. Pada mode privilege ini kita bisa mengkonfigurasi, tapi tidak semua bisa dikonfigurasi pada mode privilege. Lanjut kita masuk pada global terminal. Kita ketikkan perintah conft atau config terminal, lalu enter. Nah, ini yang disebut tampilan pada global terminal. Pada global terminal kita bisa mengkonfigurasi apa saja yang ingin kita konfigurasi. Lanjut kita bahas dan konfigurasi password pada Cisco. Untuk mengkonfigurasi password, kita masuk dulu pada mode global terminal. Untuk membuat password, kita ketikkan perintah enable password 123. Untuk melihat password yang tadi kita buat, kita exit atau end terlebih dahulu untuk masuk pada user mode. Di sini kita ketikkan perintah enable atau ena. Nah, untuk masuk pada global terminal di sini kita udah di password. Coba kita masukkan password yang tadi kita buat. Kita lihat password yang tadi kita buat, ketikkan perintah show run. Show run itu sendiri kita bisa lihat yang kita sudah konfigurasi. Nah, di sini kita bisa lihat pada enable password 123 masih bisa kebaca. Pada enable password ini bisa dibaca pada orang lain. Lalu bagaimana supaya enable password ini nggak kebaca ke orang lain? Kita lihat pada enable script terlebih dahulu, ketikkan perintah enable script SMK. Lalu enter, exit atau end untuk masuk pada user mode. Kita ketik enable, masukkan password 123 atau password script yang tadi kita buat SMK. Kita lihat lagi passwordnya, ketikkan perintah show run. Pada enable password ini tidak secure atau tidak aman ya teman-teman. Kita lihat pada enable script passwordnya itu diblokir ya teman-teman. Jadi tidak gampang kena hack ya. Pada enable password ini gampang banget ke hack karena kelihatan. Kalau enable script aman atau secure ya teman-teman. Sebenarnya pada enable password ini juga bisa diblokir seperti enable script. Perintahnya yaitu service password encryption.
Pada perintah service password encryption, yang artinya pada password 123 akan diganti seperti enable secret. Di sini kita lihat lagi pada sauran. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa passwordnya sudah blokir sama seperti enable script. Tapi ini masih tidak secure ya teman-teman, karena ini masih bisa dihack orang lain atau di-crack ya teman-teman. Teman-teman bisa coba pada enable password ini kita copy, terus kita masuk pada Chrome atau Google. Kita di sini cari Cisco password descript, lalu enter. Di sini ada banyak, teman-teman bisa pilih salah satunya. Di sini saya mencoba yang paling awal. Kita klik. Nah, teman-teman bisa coba ketik password yang tadi atau paste lalu submit atau enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa enable passwordnya kelihatan atau bisa dihack. Jadi masih tidak secure atau tidak aman. Jadi sebaiknya kita menggunakan yang enable secret ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada router. Kita buat dulu topologinya. Di sini kita masukkan router, kemudian switch, kemudian PC atau laptop 1, 2, 3. Kemudian kita sambungkan kabel otomatis dari router ke switch, router ke PC 3, switch ke PC 1, kemudian ke PC 2. Teman-teman tahu sendiri bahwa topologi seperti ini pada PC 1 dan PC 2 berbeda network sama PC 3 karena sudah beda segmen. Apa itu segmen? Segmen artinya yaitu port-port pada router. FA0/0 itu segmen 1, kalau FA0/1 itu segmen 2 ya teman-teman. Pada router ke switch IP-nya 10.10.10.1/24. Pada router ke PC 3 IP-nya 20.20.20.1/24. Pada switch ke PC 1 10.10.10.2/24. Kemudian pada switch ke PC 2 IP-nya 10.10.3/24. Pada PC 3 IP-nya 20.20.20.2/24. Langsung aja kita konfigurasi pada router. Kita klik pada router, kemudian kita masuk pada CLI. Kita ketikkan no, enter. Untuk mengkonfigurasi kita masuk pada global terminal. Kita masuk dulu pada mode privilege, kita ketikkan ENA atau enable, kemudian ketikkan conft atau config terminal. Di sini konfigurasi IP address perintahnya interface FA. Kita konfigurasi yang FA 0/0 terlebih dahulu. Lalu enter, lalu ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan. Teman-teman bisa lihat di sini yang tadinya orange menjadi hijau. Lanjut kita konfigurasi IP address FA0/1. Kita exit dulu. Ketikkan perintah interface atau INT FA0/1. Kemudian enter. Ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan lagi pada FA0/1. Lalu kita exit. Untuk masukkan IP address, kita masuk lagi pada interface FA0/0.
Untuk memasukkan IP address, perintahnya yaitu IP address. Kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Pada router tidak menggunakan class atau prefix. Kita menggunakannya 255.255.255.0 atau subnet mask. Lalu exit, kita masuk pada interface FA0+1, masukkan IP address 20.20.20.1, subnet mask 255.255.255.0, lalu enter. Lalu exit atau end untuk masuk pada mode privilege. Kita lihat IP address yang sudah kita buat. Kita ketikkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada IP address-nya. Kalau di sini komennya up berarti sudah aktif. Kalau down itu tidak aktif ya teman-teman. Konfigurasi IP address pada router sudah selesai. Lanjut kita konfigurasi IP address pada PC. Kita klik pada PC 1. Kemudian pilih yang desktop. Kemudian kita klik pada IP configuration. Pilih yang static, masukkan IP address 10.10.10.2. Subnet mask 255.255.255.0. Default gateway kita masukkan 10.10.10.1. Kemudian kita masuk pada PC 2. Pilih desktop, masuk pada IP configuration, masukkan IP address 10.10.10.3, subnet mask 255.255.255.0. Default gateway 10.10.10.1. Lalu enter, close. Kemudian kita klik pada PC 3, pilih yang desktop, masuk pada IP configuration, masukkan IP 20.20.20.2, subnet mask 255.255.255.0. Default gateway-nya 20.20.20.1, lalu close. Selanjutnya kita cek pada sesama network. PC 1 sama PC 2 sukses. Kemudian PC 2 ke PC 1 sukses. Kemudian dari PC 3 ke PC 1 dua kali ya teman-teman. Dari PC 3 ke PC 1 sukses. Kita dari PC 2 ke PC 3 failed. Satu lagi dari PC 3 ke PC 2 sukses. Oke, segitu saja pembahasan basic atau dasar-dasar pada Cisco. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.